Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah Pentakosta yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23 demikian tertulis. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-muridnya berada di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri karena ini baru pertama kali menyampaikan kabar baik di GKPS Hang Tuah ini. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap karena lahir 25 Desember dan telah menikah dengan Pendeta Tuti Justini Huta Barat. Dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama Fidei Felix Defensor Harahap, semester 6 di Fakultas Teknik UGM Yogyakarta. Yang kedua Gladys Inti Harahap, kelas 1 SMA Santo Thomas 3 Medan. Saya pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola yang ditugaskan mengajar di STT Abisada Medan. Dan kami tinggal di perumahan Rio Village di Semincirim, arah ke desa Sukamaju. Jadi kalau ada nanti waktu Amang Inang lewat dari daerah sana, mohon mampir ke rumah untuk bincang-bincang tentang kehidupan ini. Inilah perkenalan saya. Terima kasih atas undangan dari Majelis GKPS Hang Tuah yang memberi kesempatan kali pertama untuk menyampaikan kabar baik di tempat ini. Pada Minggu Pentakosta yang pertama ini kita akan mendengar tema khotbah, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Saya baru baca tadi teks dari Alkitab terjemahan baru 2 yang sudah di-launching oleh LAI menggantikan terjemahan baru pertama. Dalam terjemahan baru 2 ini ada banyak revisi atau terjemahan baru Alkitab. Jadi Alkitab itu semakin dipahami dengan bahasa kekinian setelah 50 tahun, dari tahun 74. Jadi Alkitab itu diterjemah ulang setelah 50 tahun berlalu. Jadi nanti ini pun diterjemahkan setelah 50 tahun. Artinya satu dekade atau satu generasi. Karena bahasa-bahasa di sini banyak yang tidak kita mengerti lagi. Artinya terjemahan baru yang pertama dulu. Misalnya kata ganja. Ganja itu dalam pemikiran kita sekarang itu narkotika. Padahal dalam terjemahan baru yang pertama dulu, ganja itu ialah tiang, balok tiang. Kalau ada balok tiang seperti ini, itu ganja. Itu contoh. Baru kalimat kata sorga menjadi surga, kata korban menjadi kurban, itu banyak diubah. Dan kata-katanya semakin disempurnakan untuk dimudahkan dimengerti. Itu yang saya baca tadi. Makanya berbeda tadi teksnya. Oke, terimalah Roh Kudus. Memang inilah perayaan agama Kristen yang kelima terakhir setelah Natal,
Jumat Agung, lalu Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Inilah perayaan yang paling sepi. Tidak ada panitia. Tidak ada panitia turunnya Roh Kudus. Kalau Natal, Paskah ada panitianya dan ada kegiatannya. Kalau turunnya Roh Kudus sepi. Padahal sebenarnya ini penting karena kelima ini satu kesatuan. Lahir, mati, bangkit, naik, turun Roh Kudus. Setelah Yesus naik pada hari Kamis yang lalu, 10 hari yang lalu, maka dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kalian seperti anak yatim piatu, tapi aku akan mengutus roh penghibur bagimu. Dan hari ini turunlah Roh Kudus bagi kita, menggantikan Yesus menyertai kita. Jadi rohlah yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Itulah makanya terimalah roh. Kalau kita menerima roh itu berarti kita menerima eksistensi Allah, menerima eksistensi Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ini penting karena peristiwa datangnya Yesus ketika dia telah bangkit menjumpai para murid, dia masuk dengan tanpa mereka ketahui dari pintu yang tertutup, lalu dia berkata, terimalah Roh Kudus, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang pertama kalimatnya, damai sejahtera bagi kamu. Lalu setelah 2 kali dia berkata damai sejahtera bagi kamu, perkataan yang ketiga yang disampaikan Yesus ialah terimalah Roh Kudus. Mengapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus hendak menyampaikan kepada muridnya bahwa ketika mereka pergi nanti melakukan tugas pelayanan, yang menyertai mereka bukan lagi Yesus, karena Yesus sudah naik ke sorga, dan yang menyertai mereka nanti ialah Roh. Yesus belum turun ke bumi hingga sekarang. Kalau sudah turun Yesus ke bumi sudah kiamat. Tapi memang yang aneh-aneh dalam ajaran gereja ya. Katanya ada orang yang sudah pernah ke sorga lalu turun ke bumi. Aneh itu menurut saya. Yesus yang masih naik ke sorga belum turun-turun sampai sekarang. Tapi kalau ada manusia yang mengaku pernah ke sorga turun ke bumi, itu melebihi Yesus. Yang paling cilaka lagi pernah katanya ke neraka baru naik lagi ke bumi. Wah, ini ajaran apa itu? Kalau sudah masuk ke neraka mana bisa lagi lompat. Sedangkan Lazarus waktu itu kan, orang kaya itu melihat Lazarus di paradis, dia berkata, Tuhan kalau boleh berilah aku setetes airnya kan. Oh, enggak bisa. Jangankan pindah tempat, enggak bisa. Tapi banyak sekarang gereja yang mengajarkan, aku pernah ke neraka, pulang ke bumi, pernah ke surga, turun ke bumi. Emangnya surga neraka itu jejak ya? Bisa pulang balik. Iya kan? Atau ada dulu pernah di Semarang, gerejanya itu meyakini pendetanya ini turun naik surga, lalu mati pendeta itu. Mereka tidak mau kuburkan, mana tahu kembali lagi. Sudah seminggu enggak dikubur-kubur. Katanya nanti dia balik lagi. Akhirnya dikubur paksa oleh polisi. Karena emang enggak balik-balik lagi. Enggak mungkin telah sudah mati, hidup lagi kan. Paling-paling mati suri secara kesehatan ada ya. Tapi kalau udah melebihi 3 hari, manusia manapun kalau sudah 3 hari tidak mungkin hidup lagi. Itulah makanya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu membuktikan dia benar-benar mati. Kalau sudah hari keempat itu nggak mungkin lagi hidup. Atau hari kelima. Inilah bahwa Yesus faktanya mati dan bangkit. Ini yang kita lihat. Jadi pertama Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Dia hendak menyatakan kepada murid, aku akan menyertai engkau melakukan tugas pelayanan itu dengan penyertaan Roh Kudus. Lalu perintah Yesus ini mengindikasi bahwa Yesus memberikan kuasa rohani kepada muridnya. Kalau kita kuasa roh kita miliki dalam diri kita, maka kita tidak takut lagi. Karena roh itulah yang menyertai kita. Kalau kita takut dalam hidup ini, itu ciri-ciri yang belum disertai roh. Mengapa kita sering ketakutan? Mengapa sering kita merasa was-was?
Itu karena Roh Kudus belum ada dalam diri kita. Menghindari rasa takut, menghindari rasa khawatir. Itu 1-2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu masalah khawatir ya. Bagaimana caranya? Ya ini, ada damai sejahtera. Itu kemarin 3 minggu yang lalu itu bicara damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera di hati kita, maka kita tidak akan ketakutan, tidak akan cemas, tidak khawatir. Lalu Yesus hari ini mengatakan, terimalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada sama kita, yakinlah rasa khawatir turun. Saya tidak mengatakan habis karena kita masih manusia. Pastilah khawatir. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, kalau Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, itu berarti Yesus hendak meyakinkan para murid untuk melakukan regenerasi, lahir baru. Diterimalah Roh Kudus itu meyakinkan para murid regenerasi. Ketika Yesus naik nanti ke surga, maka sebenarnya Yesus telah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dan seluruh tugas Yesus berakhir di bumi. Tapi dia estafetkan pelayanan itu kepada para murid. Maka regenerasi pelayanan. Selama ini para murid dibina, diajar, dididik. Lalu setelah Yesus naik ke surga, turunnya Roh Kudus itu aksi pelayanan. Maka para murid akan turun naik gunung, mengajar, mendidik, mengajar, mendidik. Sehingga para murid bekerja keras menyelesaikan tugas Yesus di bumi ini. Tugas Yesus di bumi sudah komplit, tapi kasih Yesus di bumi belum komplit. Itu sebab Yesus butuh para murid menyelesaikan tugas ini. Lalu para murid sudah habis di bumi ini. Sekarang estafet itu kepada kita, kepada gereja. Gereja artinya orang percaya, umat percaya. Maka kalimat Yesus, terimalah Roh Kudus, meyakinkan para murid, menjadikan regenerasi secara rohani. Kita pun orang tua akan berkata nanti kepada anak kita, terimalah Roh Kudus. Jangan terimalah warisanku. Kalau terimalah warisanku bisa berkelahi kan. Kaya pun berkelahi, miskin pun berkelahi. Jadi makanya yang perlu diwariskan iman. Kalau iman diwariskan tidak akan berkelahi. Karena tidak perlu diribut. Karena iman itu menyelamatkan kita menuju kehidupan yang kekal. Kalau itu sudah dimiliki anak atau generasi kita, yakinlah kita tidak takut lagi masa depan anak-anak kita. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita menerima Roh Kudus. Kalau berkata damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus. Pertanyaan kita, bagaimana cara kita menerima Roh Kudus itu? Yang pertama, Yesus menekankan supaya kita menerima Roh Kudus itu, kita harus yakin pentingnya Roh itu ada dalam diri kita. Bagaimana caranya merasakan Roh itu ada pada kita? Kalau kita memulai hari dengan berdoa, bernyanyi, atau baca kitab suci, maka itulah meyakinkan kita ada Roh Allah menyertai kita. Jadi mulailah hari dengan bersyukur, berdoa, baca kitab suci. Itu kan diajarkan ke sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kata doa itu kan berkali-kali. Itu berarti bukan sekali. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu untuk sekolah minggu itu kata kita bilang. Kalau kita yang sudah tua enggak lakukan. Akhirnya pengajaran kita tidak sinkron. Apalagi kalau ada guru sekolah minggu di sini. Ke sekolah minggu diajarkannya baca kitab suci, doa tiap hari. Dia enggak pernah baca kitab suci, doa tiap hari. Ini makanya tidak bertumbuh iman jemaat. Jadi pastikan penting Roh Kudus itu. Kalau penting Roh Kudus, mulailah hari dengan berdoa, baca kitab suci.
maka disitulah Tuhan hadir memberkati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus hendak mempersiapkan para murid untuk pelayanan. Ini jadi murid itu belum tentu punya keberanian melayani kalau belum menerima Roh Kudus. Berarti para murid itu harus punya persiapan bagaimana cara menerima Roh Kudus. Kalau tidak diberi kesempatan Roh Kudus berkuasa kepada kita dalam rangka pelayanan, maka bisa saja pelayanan itu sebatas pekerjaan dan tidak ada kuasa di dalamnya. Kalau saya sebagai kesaksian ini, kalau saya misalnya mau melayani, jauh sebelumnya saya sudah banyak doa untuk pelayanan itu. Contoh, saya melayani di GKPS Hang Tua ini setelah Amang Situmorang WA saya sudah berdoa sejak itu untuk pelayanan ini. Tidak hanya sekali dua kali, berhari-hari, berminggu-minggu berdoa untuk pelayanan ini. Supaya apa? Yang memberitakan firman itu saya, tapi kuasanya ialah kuasa Roh. Sehingga dia punya power untuk saya dan untuk orang lain. Jadi jangan saya berkhotbah, saya tidak mengerti khotbah itu. Saya hanya menyampaikan kepada orang lain, tapi saya tidak melakukan khotbah itu. Itu tidak punya power. Saya ambil contoh begini. Suatu ketika ada seorang anak yang harus dikatakan dokter jangan makan garam supaya dia sehat. Lalu ibunya mengatakan, kau nak gak boleh makan garam supaya kau sehat. Gak peduli anaknya, makan garam terus, makan garam. Lalu suatu saat stres lah bapak mamaknya ini. Gimana caranya supaya anak ini tidak mau makan garam? Lalu mereka pergi ke Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi terkenal sebagai pemimpin spiritual yang baik. Dibawalah anak itu, ceritakan, Mahatma Gandhi, ini anak saya dinasihati dokter supaya jangan makan garam supaya sehat dan panjang umur. Mereka berharap Mahatma Gandhi yang spiritualitasnya tinggi, yang terkenal itu akan memberikan cara begini bla 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 bla. Ternyata Mahatma Gandhi lipat tangan, dia pandang anak itu dan dia berkata, pulanglah, 1 minggu lagi baru datang ke sini. Pulang ke rumah, ibunya merepet, apanya itu? Pemimpin spiritual terkenal, tapi tidak ada diberikan cara kepada anak saya supaya jangan makan garam. Lalu 1 minggu berikutnya dia datang bersama anaknya menjumpai Mahatma Gandhi. Lalu Mahatma Gandhi kembali seperti ini. Dia berkata kepada anak itu, pulanglah, jangan makan garam supaya kamu sehat dan panjang umur. Lalu pergi, ibu itu merepet, masa itu aja? Gak ada kata-kata, padahal dia seorang tokoh spiritual. Tapi setelah itu si anak tidak makan garam lagi. Lalu ibunya bertanya lagi, kok bisa ya? Kata yang sama, perintah yang sama dilakukan oleh anak itu. Saya mengatakan tidak dilakukan, Mahatma Gandhi mengatakan dilakukan. Lalu pergi lagi di sama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, aneh. Aku mengatakan tidak dilakukan. Bapak mengatakan kalimat yang sama, dia melakukan. Sekarang dia tidak makan garam dan sehat. Mahatma Gandhi mengatakan begini, ketika kali pertama kalian datang, saya belum berhenti makan garam. Tetapi ketika saya suruh kalian pulang, 1 minggu saya tidak makan garam. Lalu ketika kalian datang kali kedua, saya memerintahkan apa yang telah saya alami. Maka dia punya power. Sering kita orang Kristen yang menerima Roh tidak punya power. Karena apa? Tidak merasakan Roh ada dalam diri kita. Sering orang tua memerintah anak tidak punya power karena orang tuanya tidak melakukan apa yang dia katakan. Belajar kau nak, dia tak belajar, main handphone dia, menonton dia. Maka anaknya tidak belajar. Jangan merokok kau nak, dia merokok. Tidak punya power. Setiap perintah kita
lakukanlah, baru dia punya power. Ini bagaimana cara supaya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Lalu yang ketiga, kita mengakui dosa. Roh Kudus tidak mungkin hinggap dalam diri kita kalau kita kotor karena dosa, kotor karena pikiran, kotor karena tindakan kita, kotor dalam kata-kata kita. Roh tidak mau diam di diri kita. Jadi kalau Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus, itu artinya bersihkanlah dirimu, sucikanlah pikiranmu, sucikanlah kata dan tindakmu supaya Roh berdiam dalam diri kita. Kalau tidak, mental. Ketika Roh datang, wah, bau kali kawan ini. Sama seperti kalau kita berjumpai istri kita misalnya, masih bau kan, nggak mungkin dipeluk kan, atau pacar kan. Kalau pacar itu bau, mana mungkin dipeluk. Tapi kalau dari jauh pulang kita kerja, buka pintu, aromanya sudah, ini harum kali, ini sudah mandi, berarti kan senang suami. Itu. Jadi kita pun ketika Roh mau masuk, terimalah Roh. Bau dosa nih kawan ini, mental dia. Bau kejahatan ini, bau pikiran kotor ini, mental. Diterimalah Roh Kudus berarti bersihkanlah segala yang jahat dalam diri kita. Bertobatlah supaya Roh itu ada diam dalam diri kita. Lalu yang berikut, kita perlu menerima pengampunan dan kebenaran. Jadi memang paling susah orang Batak ini mengampuni. Karena tidak ada bahasa Batak minta maaf. Bahasa Batak minta maaf, katanya kan. Itu aja, 2 huruf, Enggak ada bahasa Batak minta maaf. Maaf, enggak ada. Hanya coba melakukan kesalahan, itu kan. Itu hanya Jadi memang orang Batak ini susah minta maaf. Karena itu mari belajar maaf. Suami ketika salah, maaf inang kepada istri. Istrinya ketika salah, maaf amang kepada suaminya. Ketika kita salah kepada anak, kita pun harus bisa mengatakan, maaf anakku, saya salah. Kalau itu sudah kita teladankan, maka anak kita pun jika dia bersalah, dia akan minta maaf kepada kita. Jadi Roh itu akan tinggal dalam diri kita jika kita mengampuni. Perjamuan kudus adalah pengampunan yang paling nampak dalam ibadah kita secara seremonial dan sakramen. Tapi kadang-kadang orang yang ikut perjamuan kudus mengaku sudah kudus, tapi jumpa sama temannya, temannya dia salam, jumpa sama musuhnya dia lompat waktu salam. Itu berarti belum terjadi pengampunan yang total. Kalau begitu susah Roh Kudus ada dalam diri kita. Bahkan Yesus berkata, jika engkau membawa kurban bakaran kebaikku, jika engkau belum mengampuni saudaramu, jangan bawa korban itu kepadaku. Karena itu tidak saya terima. Artinya pengampunan adalah masa depan kita. Forgiveness is the future. Pengampunan adalah masa depan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti jika saya mengampuni orang lain, saya masuk surga. Tidak mengampuni orang lain, terhambat ke surga. Maka Roh itu akan diam di antara kita jika kita sudah mengampuni orang lain. Yang terakhir, apa yang perlu kita renungkan dalam Minggu Pentakosta ini, dalam perayaan minggu kelima perayaan kekristenan ini. Yang pertama, kita selalu merasakan pentingnya hadirat Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, penting ada damai sejahtera. Pastikan hati kita damai melihat kehidupan kita, damai melihat keluarga kita, damai melihat pekerjaan kita, damai melihat gereja kita. Maka disitulah Roh telah kita terima. Yang ketiga, pentingnya pengutusan dan pemberian estafet kepemimpinan kepada generasi baru. Gereja tidak akan berhenti pada saat kepemimpinan yang pertama, kedua, ketiga, tapi gereja akan terus-menerus ada di dunia ini
Karena itu kita harus meregenerasi kepemimpinan melalui pencurahan roh. Pemimpin gereja akan terus berganti dengan damai dan dipenuhi Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita harus menyatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai eksistensi yang terus-menerus kita lakoni dalam kehidupan kita. Roh itu tidak tampak, tapi terasa. Roh itu tak kelihatan, tapi punya kuasa. Karena itu terimalah Roh Kudus Tuhan untuk membuat kita damai dan memiliki keyakinan untuk menghadapi seturut pergumulan kita, dan kita akan menerima kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu mengajar kami untuk menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus berarti kami telah mementingkan hadirat Tuhan, mementingkan damai sejahtera, mementingkan regenerasi, mementingkan pengampunan, dan membersihkan diri kami dari segala dosa, kejahatan, tindak tanduk, dan pemikiran yang tidak benar bagi Tuhan. Mampukan kami mengerti firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam ibadah Pentakosta yang pertama ini, izinkan kami memohon kehadirat-Mu untuk proses operasi hamba-Mu Evorus GKPA Pendeta Dr. Didi Fajar Purba yang akan menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Kebun Jeruk, Jakarta esok hari pada pukul 8. Engkau memberkati para tim bedah, tim dokter, tim medis yang menangani sehingga proses operasi berjalan dengan baik, berhasil memulihkan jantung Amang Evorus kami, sehingga Amang Evorus bisa pulih kembali memimpin gereja-Mu GKPS menuju visi misi GKPS, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera bagi warga jemaat GKPS. Kami bersyukur banyak hal yang telah kami lakukan, pekerjakan dalam tugas pelayanan kami 1 minggu yang lalu, dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu bersyukur menyembah Tuhan dan membawa segala kurban dosa kami sehingga kami disucikan kembali, bahkan membawa persembahan kami untuk Tuhan. Terimalah kehadiran kami dan berangkatkan kami pulang menuju rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami setelah Engkau memberikan kami curahan Roh Kudus-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang melayani di resort ini dan seluruh sintua, samas, dan majelis yang menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran Tuhan di GKPS ini. Tuhan berkatilah mereka, berikan kerjasama yang baik, kesehatan untuk melayani jemaat Tuhan di GKPS Hang Tua ini. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, yang mengalami pergumulan, tolonglah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa berilah harapan baru bagi mereka, sehingga mereka merasakan sukacita pertolongan-Mu karena Engkau memberikan mereka curahan Roh Kudus-Mu. Yang sudah tua, Tuhan berikanlah mereka keyakinan bahwa sampai tua mereka Engkau tetap menggendong mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan berkatilah lingkungan gereja-Mu ini sehingga setiap ibadah, setiap kegiatan yang dilaksanakan di gereja ini memuliakan Tuhan dan membawa berkat damai sejahtera bagi kami. Inilah doa kami karena Tuhan mendengar mengabulkannya, karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.